boleh duduk yang rapi. Kita mau saat teduh dulu sambil bernyanyi lagu Mari Masuk. Musik Kak. Dengan sikap doa yang baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini Tuhan. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, bernyanyi, belajar tentang firman-Mu juga. Kiranya Tuhan yang berkati kami, agar kami mau mengikuti dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Siapa nih adik-adik yang sudah mandi? Pastinya sudah wangi? Sudah dong. Kalau gitu kita mau siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi. Tapi sebelumnya adik-adik boleh bangkit berdiri. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih. Kalau langit itu siapa sih yang menciptakan? Siapa? Tuhan Yesus Kak. Tuhan Yesus. Betul. Kalau lautan itu dalam atau cetek ya Kak? Pastinya dalam. Itu juga siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kan ada langit, terus ada lautan. Nah adik-adik tahu gak sih lagunya tentang apa? Itu loh yang tingginya langit. Bisa dong. Oke, kita sama-sama nyanyikan musik Kakak. Pakai gerakan ya adik. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sudah. Sedalam-dalamnya, lebih dalam kasih Yesus.
bersuka-cita, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi tadi di rumah boleh duduk kembali, duduk yang rapi. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Nah, sambil mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau ajak adik-adik nih nyanyi lagunya Ini Telingaku Tuhan. Musik Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat mengerti firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya juga apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu hanyalah yang berkenan di hadapan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita mau baca bersama-sama ya, karena cuma satu ayat kita baca bareng-bareng. Suara adik-adik boleh yang kencang, yang lantang ngomongnya. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau nunjukin dulu nih video salah satu tokoh Alkitab yang mencontohkan secara langsung perbuatan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita tonton dulu yuk videonya. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan." Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah.
Suatu mujizat. Nah, kita udah lihat kan videonya? Ya, tokoh Alkitab yang kakak maksud itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, video tadi itu memang tentang Tuhan Yesus yang ditangkap untuk disalibkan supaya bisa menebus dosa-dosa kita. Nah, tapi fokus kita untuk firman Tuhan kita hari ini tuh bukan itu adik-adik. Kakak mau nunjukin poin yang berbeda dari kejadian Tuhan Yesus yang ditangkap di Taman Getsemani, yaitu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini. Nah, kalau adik-adik lihat di video yang tadi, itu adalah videonya Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, ya kan? Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, tiba-tiba datanglah beberapa orang gerombolan para prajurit Romawi yang datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, misalnya nih, adik-adik lagi berdoa, terus tiba-tiba ada temennya yang gangguin. Kira-kira perbuatan teman adik-adik yang mengganggu kalian itu yang sedang berdoa, perbuatan baik atau perbuatan yang buruk? Tentunya perbuatan yang buruk ya, karena kan kita sedang fokus berdoa, terus tiba-tiba diganggu. Berarti perbuatan teman kalian itu kalau mengganggu, itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, sama juga adik-adik, Tuhan Yesus kan sedang berdoa, sedang meminta pertolongan dari Tuhan, meminta penguatan dari Tuhan. Terus tiba-tiba didatengin sama gerombolan prajurit Romawi yang mau datang untuk nangkap Tuhan Yesus. Berarti kan perbuatan prajurit Romawi itu bukan perbuatan yang baik kan? Ya kan? Tapi kita lihat, apakah Tuhan Yesus membalas perbuatan mereka? Enggak kan? Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus tidak membalas perbuatan dari para prajurit Romawi. Padahal kalau kita pikir-pikir kan, ya Tuhan Yesus bisa aja dong langsung menghukum para prajurit itu saat itu juga. Namanya juga Tuhan, bisa melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus tetap diam saat mereka datang untuk menangkapnya. Nah, terus di kejadian selanjutnya dalam video itu apa? Nah, salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus, dia kan kesel kan ngelihat Tuhan Yesus yang lagi berdoa diganggu terus mau ditangkap. Nah, karena Petrus kesal, Petrus langsung ngapain? Langsung ngeluarin pedangnya terus melukai telinga salah satu dari prajurit Romawi yang ikut, yang namanya Malkus. Ya kan? Tapi respon Tuhan Yesus apa adik-adik? Tuhan Yesus menegur Petrus dan menyuruh Petrus untuk menyimpan kembali pedangnya. Dan Tuhan Yesus ngapain coba? Iya, Tuhan Yesus menyembuhkan telinga dari si Malkus tadi. Padahal si Malkus ini adalah salah satu prajurit Romawi yang ikut untuk menangkap Tuhan Yesus. Berarti kan sebenarnya si Malkus ini salah satu orang yang berbuat jahat kepada Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan malah menyembuhkan telinga si prajurit Malkus ini. Tuhan malah melakukan perbuatan yang baik adik-adik. Tuhan tidak membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh si Malkus ini. Malah Tuhan tetap menyembuhkan, tetap melakukan kasih, berbuat baik. Nah, sama juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Nah, di firman Tuhan kita hari ini, Rasul Paulus tuh mau mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika untuk tetap berbuat baik walaupun orang-orang di sekitar mereka atau masyarakat di sekitar mereka tuh tidak melakukan hal yang baik kepada mereka. Mungkin mereka ditindas atau diperlakukan tidak adil. Karena pada saat itu adik-adik, masyarakat di sekitar sana kurang suka dengan orang-orang di kota Tesalonika yang mengikuti Kristus, yang mengikuti Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang untuk tidak membalas dengan hal yang sama, tapi tetap berbuat baik. Loh kak, tapi kan susah. Coba bayangin deh kak, udah diganggu terus nih aku sama temanku, terus masa aku nggak boleh kesel, masa aku nggak boleh balas? Iya adik-adik, kita tetap nggak boleh membalas. Karena kalau kita balas perbuatan usil teman kita, perbuatan mengganggunya teman kita itu, kita apa bedanya dong dari mereka? Sama aja kan? Kita sama-sama orang yang melakukan perbuatan usil kepada sesamanya. Kita sama-sama orang yang suka mengganggu, yang suka membuat teman kita sedih. Ya kan? Kita sama aja kalau kita melakukan atau kalau kita membalas perbuatan usil atau perbuatan mengganggu teman kita yang mengganggu kita. Ya. Nah, tapi kan kita ini beda. Kita ini anaknya Tuhan. Berarti kita harus bisa menahan diri kita supaya
nggak membalas perbuatan usil, perbuatan mengganggu atau perbuatan jahat yang teman kita lakukan kepada kita atau orang-orang di sekeliling kita lakukan kepada kita. Jadi kita harus bisa tetap menahannya, tidak membalasnya. Kak, tapi susah, aku tuh udah coba nahan tapi susah, aku tetap kesel, aku tetap pengen bales. Iya, memang susah adik-adik. Kakak juga terkadang susah kalau untuk menahan diri untuk tidak membalas orang yang sudah berbuat kurang baik kepada kita. Tapi makanya itu Rasul Paulus bilang juga untuk apa? Supaya kita bisa menahan diri kita untuk tidak membalas perlakuan orang yang kurang baik kepada kita, ada kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Yaitu caranya dengan apa? Dengan berdoa dan dengan bersyukur. Makanya nih kalau misalkan kita contohin aja ya, temennya namanya si A. Si A ini suka gangguin kita. Kita harus bisa menahan diri, kita tetap diam, kita tetap tenang, terus kita berdoa dalam hati kepada Tuhan supaya dimampukan, supaya Tuhan menolong kita agar kita nggak terpancing untuk membalas perbuatan usil si A ini. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah kan tadi kita itu nggak boleh membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain atau teman kita kepada kita. Nah, tapi adik-adik, kita juga bukan berarti jadi nggak peduli sama kesulitan yang teman kita ini alami. Misalkan tadi teman kita si A itu ya yang suka ganggu. Nah, dia ini lagi ngalamin kesulitan nih. Terus adik-adik ngelihat si A ini ngalamin kesulitan. Terus adik-adik mikir, ah udahlah biarin aja, dia kan suka ngisengin aku, suka gangguin aku nggak mau nolongin dia. Padahal di situ posisinya, kondisinya adik-adik bisa menolong si A. Tapi adik-adik berpikir seperti itu, ah udahlah dia kan suka ganggu aku nggak mau nolongin dia. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Kita harus bisa tetap berbuat baik kepada si A ini yang sudah mengganggu kita, karena itu yang Tuhan senangi. Berarti walaupun kita tidak membalas teman kita dengan perbuatan yang jahat, kita tapi harus bisa tetap menolong teman kita itu kalau dia sedang mengalami kesulitan. Nah, poin yang ketiga adalah poin yang terakhir. Kan di 2 poin yang pertama itu posisinya kita yang diganggu. Nah, poin yang ketiga ini adalah kita nggak boleh jadi pelaku dari perbuatan yang kurang baik itu, dari pelaku dari perbuatan yang usil, yang jahat. Berarti kita itu tidak boleh apa? Kita nggak boleh membuat orang-orang atau membuat teman kita menjadi sedih dengan perbuatan kita. Misalkan kita mengejek teman kita atau kita menghina teman kita, terus kita usilin kalau dia lagi misalkan berbuat sesuatu, terus kita usilin, kita ganggu, kita buat dia jadi menangis. Nah, nggak boleh ya, kita tidak boleh jadi pelaku dari perbuatan yang kurang baik tersebut. Kita harus bisa menjadi anak-anak, menjadi orang yang selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman di sekitar kita. Karena dengan begitu berarti kita apa? Kita sudah menerapkan kasih adik-adik, kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan dengan begitu Tuhan Yesus juga akan semakin sayang kepada kita, ya kan? Nah, berarti kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini adalah apa? Kita tidak boleh membalas perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh orang-orang atau teman yang di sekitar kita kepada kita. Dan kita juga harus bisa untuk tetap berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang atau kepada teman yang sudah berbuat usil atau yang sudah mengganggu kita. Dan kita juga tidak boleh menjadi pelaku dari perbuatan yang kurang baik tersebut. Kita harus bisa menjadi orang yang baik, yang bisa melakukan perbuatan baik untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, firman Tuhan kita udah selesai. Sekarang sebelum kita masuk ke aktivitas, kita mau menutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ayo semuanya lipat tangan dan tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami boleh dapat
melakukan firman yang sudah kami dengar. Mampukan kami Tuhan agar kami tidak membalas perbuatan jahat orang-orang di sekitar kami atau perbuatan usil dari teman-teman kami dengan perbuatan yang sama. Tapi bantu kami Tuhan agar kami boleh tetap berbuat baik kepada mereka yang sudah mengganggu kami atau yang sudah berbuat jahat kepada kami. Ya Tuhan, kami juga mau mohon ampun. Mungkin saat mendengarkan firman tadi kami kurang fokus. Kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami akan kesalahan kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitas dari kakak. Kakak mau ngasih ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalannya gampang kok, nggak susah. Ini sangat berhubungan dengan firman Tuhan kita hari ini. Makanya kakak mau adik-adik untuk menghafal, untuk mengingat ayat ini terus-menerus. Jadi setelah dihafalkan, jadi bukan hanya untuk aktivitas minggu ini aja, tapi kakak pengennya adik-adik tetap mengingat ini setiap hari, setiap melakukan aktivitasnya. Nah, ayat hafalannya diambil dari Roma 12 ayat 21. Coba buka Alkitabnya. Roma 12 ayat 21. Udah ketemu? Kalau udah kita baca ya, kita baca bareng-bareng ayat hafalannya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kakak mau adik-adik untuk menghafalkan ayat ini. Terus adik-adik minta tolong ke papa mamanya untuk memvideokan dan mengirimnya ke grup WhatsApp kelas kita. Benar-benar dihafalin ya adik-adik, karena ini ayatnya bagus banget, supaya jadi pegangan juga dia untuk adik-adik untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Oke? Oke deh. Kalau begitu firman Tuhan kita udah selesai. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya, terus dikirimkan sebelum jam 3 untuk dapetin kupon. Oke? Oke, kalau gitu selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik persembahannya boleh dikirimkan ke rekening gereja atau ke barcode yang ada di layar. Sambil mengumpulkan persembahannya, kakak mau ajak adik-adik nih untuk nyanyi lagu Aku bawa dan berikan persembahanku. Oke, musik Kak. Ibadah sekolah minggu kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu yang telah usai. Tuhan, kiranya Engkau berkati apa yang kami dengar tadi, firman Tuhan, agar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jauhkanlah kami juga dari virus-virus yang berbahaya. Ya Tuhan, berkatilah juga untuk persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun.